Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Akses menuju ke Tol Harbor Road 2 dari arah Tanjung Priok, Terminal Peti Kemas dan juga Jalan RE Marta Dinata di bagian samping sudah mulai tersambung secara sempurna. Walaupun baru satu arah ya, karena untuk off-ramp atau keluar dari Tol Harbor Road 2 ke arah Tanjung Priok belum ada pekerjaan lanjutan. Pembangunan Tol Harbor Road 2 ini telah dimulai sejak tahun 2019 dan pengeboran pertama untuk konstruksi layang itu dilakukan pada 17 Agustus tahun 2021. Targetnya sebenarnya di tahun 2025. Namun pada bulan Juni kemarin secara progres masih di 25% dan diharapkan nanti di akhir tahun 2026 atau awal 2027 dapat selesai. Nah, di sekitar area JIS tadi kita lihat ada sambungan akses dari arah Tanjung Priok dan juga akses dari Tol Wiyoto Wiono. Nanti akan menyatu secara keseluruhan, nanti membentuk satu layang tol saja menuju ke arah Simpang Susun Pluit tanpa ada interchange ataupun pintu keluar masuk tol di bagian tengah. Panjang dari tol ini adalah 9,69 km. Adapun tipikal struktur konstruksi Tol Harbor Road 2 di sini dapat kita lihat berbagai macam ya. Yang pertama itu tipikal single box girder. Nah, itu ada di titik-titik nomor 1, baik ada di Simpang Susun Pluit. Kemudian nomor 1 ini juga ada di sekitar Jalan Lodan menyusuri Jalan RE Marta Dinata bahkan sampai ke arah Ancol Timur. Nomor 2 itu ada tipikal double box girder, dapat kita lihat gambarnya seperti itu. Itu adalah akses di ujung on ramp dan off ramp yang tadi di awal video adalah menuju ke arah Tanjung Priok dan akses Tanjung Priok masuk ke Tol Harbor Road 2. Lalu yang nomor 3 ini tipikal portal, jadi ada 2 pilar kemudian di atasnya menopang layang dari Tol Harbor Road 2. Nomor 3 ini ada di sekitar JIS, kemudian ada di Kemayoran ya, Simpang Susun Kemayoran, walaupun tidak ada Simpang Susunnya tapi berada di dekat Simpang Susun Kemayoran Tol Pelabuhan 1 di bagian bawahnya. Lalu ke arah Jalan Lodan. Nah, yang nomor 4 ini special span. Nah, agak sedikit unik ya, modelnya ada 3 atau 4 pilar itu ada di sekitar JIS. Kemudian struktur baja itu nomor 5 berada di titik konstruksi di dekat Ancol dan di Simpang Susun Pluit. Kemudian yang nomor 6 ini modelnya pile slab. Jadi ada tiang-tiang pile ataupun tiang-tiang pancang yang kemudian menopang langsung layang dari Tol Harbor Road 2 dan posisinya berada di dekat akses on ramp dan off ramp menjelang JIS dari arah Tanjung Priok. Kemudian yang terakhir ini PCU girder yang menghubungkan Tol Harbor Road 2 dengan Tol Wiyoto Wiono, baik yang dari arah Pluit atau juga yang ke arah Pluit di dekat JIS. Langsung saja dari arah Tanjung Priok kita menuju ke arah on ramp dan off ramp yang sedang dibangun Tol Harbor Road 2. Di bagian pinggir tadi ada Terminal Peti Kemas untuk KAI yang dibawa oleh rangkaian kereta datar. Kemudian di sini langsung dapat kita lihat area yang masih ditutup untuk menjadi on ramp dan off ramp nantinya Tol Harbor Road 2, terutama bagi kendaraan-kendaraan yang mengangkut barang-barang ya, kendaraan-kendaraan logistik. Memang fungsi utamanya agar lebih mudah, lebih cepat, tidak lagi mengalami kepadatan arus lalu lintas di Tol Harbor Road 1. Untuk aksesnya ini abutment dan juga sambungannya ke arah Tol Harbor Road 2 di dekat JIS yang sedang dibangun sudah cukup baik. Tinggal tadi menuju ke arah Tanjung Priok ya, belum ada pekerjaan untuk pengecoran lanjutan karena di beberapa titik kita lihat masih tanah. Bagaimanakah rekayasa arus lalu lintas nantinya, ini akan menarik karena on ramp dan off rampnya berada di bagian sisi kiri jalan ya, jadi tidak dipecah dua. Dan untuk off ramp sendiri belum ada ya, dari pilar di depan pekerjaannya menuju ke arah Tanjung Priok. Ini tadi yang kita lihat di awal. Selepas dari area ini ya, untuk pilar-pilar berikutnya sudah tersambung dengan baik
ada box-box girder yang membentuk jembatan layang dengan dua jalur yang berbeda, ya. Satu jalur yang ke arah Tanjung Priok, satu jalur yang ke arah akses tol Harbor Road 2. Keberadaan dari tol Harbor Road 2, aksesnya yang ada di sini nampaknya juga menjadi pelindung bagi panasnya matahari untuk warga yang ada di sini. Ini ada warga yang ada di pinggir jalan, apakah dia menunggu sesuatu? Kita belum ketahui. Baik, kita lanjutkan perjalanan menuju ke arah JIS. Ini tadi ada pilar portal. Nah, pilar portal ini untuk menopang girder-girder beton yang memang disambungkan satu sama lain. Proses penyambungan menggunakan launcher, ya. Launchernya mirip dengan launcher yang dipergunakan untuk membuat layang kereta cepat Jakarta-Bandung atau juga jalan layang lainnya. Area konstruksi masih ditutup di bagian pinggir. Untuk jalan RE Marta Dinata sendiri dapat dilewati dua arah yang berbeda dengan dua jalur, dan masing-masing jalurnya itu terdapat dua lajur. Jadi ini adalah jalan RE Marta Dinata yang normal, berbeda nanti di sekitar JIS. Hal ini dikarenakan untuk pilar-pilar dari tol Harbor Road 2 itu berada di pinggir jalan, ya, bukan berada di jalur jalan yang kita gunakan. Karena yang di depan itu memakai satu jalur jalan sehingga akhirnya kendaraan, ya, yang melewati jalur tersebut hanya bisa satu arah. Di bagian pinggir dapat kita lihat di sana di dekat tol Pelabuhan 1, yaitu ada pekerjaan lanjutan untuk mengintegrasikan tol Harbor Road 2 aksesnya yang dari arah Pluit nantinya masuk ke tol Pelabuhan 1 menuju ke tol Wiyoto Wiono atau ke arah Cawang. Sedangkan yang dari arah tol Wiyoto Wiono dari arah Sunter, ya, itu juga ada on-ramp-nya ataupun akses yang akan mengintegrasikan tol Pelabuhan 1 tersebut, tol Wiyoto Wiono, menuju ke arah tol Harbor Road 2. Jadi di sini di depan JIS ini adalah sambungan yang akan menghubungkan kedua akses tersebut. Masih ada balok-balok girder beton yang cukup panjang di bagian bawah di area konstruksi yang ditutup. Nantinya akan dinaikkan karena masih belum tersambung sempurna di sekitar area Jakarta International Stadium ini. Selebihnya sudah tersambung sampai ke arah Kemayoran. Nah, ini jalan RE Marta Dinata yang hanya bisa dilewati oleh satu jalur. Walaupun nanti di depan, ya, itu sudah dibuka dan menjadi cukup lebar, namun karena belum keseluruhan dibuka, maka arus kendaraan yang dari arah Ancol, dari arah Kemayoran menuju ke Tanjung Priok masih lewat di jalan Kettle yang ada di seberang kali. Ke kiri ini adalah akses ke Jakarta International Stadium. Kemudian di sini areanya sudah dibuka, ya, penutup area-area pembatas sudah tidak ada. Meskipun begitu tidak dibuka untuk kendaraan. Namun ada beberapa kendaraan besar yang membawa box girder. Di sini box girder beton yang disiapkan untuk pekerjaan lanjutan konstruksi parkir, ya, ada 1, 2, 3. Nantinya akan dibawa ke area-area yang belum tersambung, dinaikkan oleh crane yang juga berfungsi sebagai launcher. Kita lanjutkan perjalanan. Ini adalah box girdernya, cukup besar karena satu truk, ya, trailer yang cukup panjang itu hanya bisa membawa satu. Banyak kita temukan tadi para oknum roda 2 melawan arah, ya, karena mungkin akan menuju ke area di sekitar Jakarta International Stadium ke arah Sunter, mungkin malas berputar balik di jalan Kettle dan kembali, apalagi ditambah panas, jadinya terkadang, ya, membahayakan mereka sendiri. Hal yang penting untuk kita lihat di sini adalah area di pinggir rel.
Di situ masih banyak bangunan-bangunan liar yang ada yang menggunakan triplek, kemudian ditutup dengan terpal dan ditaruh atap-atap asbes. Nah, sebenarnya area-area tersebut yang di belakang dari pagar yang ada berbatasan dengan jalan adalah area yang masuk ke dalam wilayah KAI, ya. Jadi area-area itu sebenarnya area yang tidak boleh dipakai atau dipergunakan. Ini tempat membuang sampah, ya. Semoga DJKA, ya, KAI dalam hal ini dapat bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga aparat serta pihak-pihak lainnya melakukan penataan terhadap kawasan-kawasan yang sebenarnya itu adalah jalur transportasi massal. Nah, masyarakatnya dibawa kemana? Mungkin dibuatkan satu tempat, ya. Biasanya negara maju membuat rumah susun ataupun hunian vertikal dan merelokasi mereka ke area tersebut. Jadi kawasan-kawasan yang ada dapat ditata dengan baik. Langsung di bagian pinggir kita bisa lihat pilar-pilarnya di sini cukup tinggi karena akan segera menyeberang lagi di atas simpang susun Kemayoran yang sudah ada flyovernya di atas rel kereta dan stasiun kereta Ancol. Jadi sudah disiapkan juga tadi girder beton yang dibawa oleh truk-truk, kemudian nanti dinaikkan oleh crane launcher dan disusun secara sempurna membentuk jembatan layang tol. Terjadi kepadatan arus lalu lintas, ya, karena di depan ada pekerjaan konstruksi dan juga ada yang parkir. Jadinya memang menyisakan sedikit lajur bagi kendaraan yang bisa melewatinya. Untuk pilar yang berada di ujung stasiun Ancol di sini, bagian atasnya sedang dipersiapkan pekerjaan pengecoran, ya, akan membentuk pierhead. Jadi di atas pierhead itu akan membentang box-box girder lagi dan membentuk jembatan layang berikutnya menuju ke arah Gunung Sahari. Baik, kita akan lewati jalan yang cukup kurang baik di sini. Tadinya berlubang dan juga tidak layak, namun saat ini sudah mulai ditambal sedikit demi sedikit. Mungkin beratnya dari kendaraan yang melewati serta curah hujan atau air yang merendam dari jalan yang ada membuatnya menjadi lunak dan mudah rusak. Lanjut Jalan RE Marta Dinata, ini dipecah dua, ya, diberi pembatas untuk arus kendaraan yang dari arah Tanjung Priok dan juga yang dari arah Gunung Sahari. Area konstruksi di sini memakan setengah dari dua jalur jalan yang ada, berarti dua lajur jalan sebenarnya ada di samping kita. Tiang-tiangnya sudah ada yang dicor, ya, sebagian di area pondasi atau juga sudah ada yang setengah jadi, dan ada tadi yang sudah mulai jadi sampai ke sisi atas. Masih tersisa tulang-tulang baja, ya, tulang-tulang besi fabrikasi untuk dilanjutkan pengecoran membentuk kolom ataupun tiang-tiang. Terdapat alat-alat berat di sini berupa ini ekskavator vibro. Fungsinya untuk memasang dari seat pile baja, ya, memancangnya ke dalam tanah, biasanya untuk menguatkan dinding-dinding pondasi seperti yang ini nih, agar tanahnya tidak runtuh ke bagian dalam area pondasi yang sedang dilakukan pengecoran. Oke, kita lanjutkan. Karena benar-benar menyempit, ya, area ini
apabila dilewati oleh satu kendaraan yang cukup besar seperti truk trailer misalnya atau dump truck, maka sebaiknya ya para pengendara roda 2 menunggu di bagian belakang. Arus kendaraan yang dari arah Gunung Sahari dapat kita lihat di sana, atau juga dari arah Jalan Lodan ya. Ada air nih di sini. Apakah tadinya sempat hujan atau ada sumber air lain yang membuat jalan ini tergenang? Oke, di depan nampaknya ada air yang dialirkan ke sini, ya, mungkin akan masuk ke dalam kali yang ada di seberang kanan kita. Apakah pada saat penggalian atau proses konstruksi pondasi ada pipa air yang terkena sehingga airnya keluar dan tentunya harus dialirkan. Nah, untuk pembangunan pilar-pilar tadi baru sampai di belakang kita, pondasi-pondasi. Kemudian ke arah Gunung Sahari belum ada lagi ya, tapi areanya sudah ditutup, sudah dibersihkan. Oh, sudah ada kotak-kotak untuk pondasi ternyata. Apakah ada lampu penerangan di sini? Mungkin ada ya, karena kalau tiang-tiang PJU kita tidak lihat. Mungkin lampu penerangan ada di bawah layang tol Pelabuhan 1 yang ada di samping. Nah, ini baru kita temukan satu pilar lagi yang sudah mulai berdiri, dan di depan sana itu adalah flyover yang menghubungkan Jalan RE Marta Dinata di sini ke arah RE Marta Dinata menuju ke Alexis ya, nanti juga menyeberang ke kanan masuk ke Jalan Lodan. Pilar-pilar sudah berdiri di bagian samping, agak lebih rendah sebenarnya. Kemudian ada pierheadnya, tapi pierheadnya ini tidak penuh ya, atau tidak sempurna atau tidak simetrik, melainkan lebih panjang ke arah utara ya, mungkin untuk menopang dari satu jalur saja. Kalau jalur yang dari arah Pluit harusnya ada di seberang jalan tol ini di sisi utara. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.